saya di brainwash. Sehingga akhirnya subhanallah dia mengatakan ujungnya kan, Andri, negara kita ini bukan negara Islam. Ini negara kafir. Subhanallah. Presiden ini bukan. Dan seterusnya. Tidak perlu kita lanjutkan. Udah paham kita semua, para netizen. Akhirnya bayangkan saya suruh berbaiat, bersahadat lagi. Karena dirasakan belum Islam. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya spesial undang beliau teman-teman karena kisahnya nih kisah apa ya, bukan kisah taubatnya kali ya. Kisah yang dulunya motivator si pengejar dunia, kini menjadi motivator akhirat. Masya Allah. Bahasanya luar biasa. Dulunya mungkin kan antum bisa dibilang ngajak atau motivasi ke teman-teman semua untuk ayo berbisnis tanpa berpikir halal haram. Iya, mantap. Bener gak, Bang? Betul sekali. Koreksi kalau saya salah nih. Masya Allah. Jadi dulu itu setelah saya tamat SMA, saya aslinya orang Bangka nih, Pangkal Pinang, Bangka. Oke. Ya, waktu itu berangkat untuk kuliah di Bandung ini, Masya Allah. Betul-betul keinginannya itu, subhanallah ya kita orang tua memotivasi kita waktu itu. Tapi setelah lulus, ya Masya Allah, keinginan itu untuk pulang, ya mencari nafkah dan sebagainya di Pulau Bangka. Tetapi ketika di kota besar ini kita belajar. Ya, maka berkenalan dengan sebagian motivator. Ini guru-guru besar semua. Betul. Ini guru Anda ya, Bang ya? Betul. Burhanuddin Abdullah, gurunya Bang Andri juga di Universitas Pajajaran. Jadi, Masya Allah. Banyak inspirasi dari beliau. Ya, kesederhanaannya, rendah hatinya. Jadi, ya Masya Allah. Mantan gubernur Bank Indonesia kan? Masya Allah, betul. Waduh. Luar biasa. Itu di kampus Unpad. Di kampus Unpad, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Coba, sambil nanti kita ngurut kira-kira antum belajar sama siapa aja. Ya, nggak maksud untuk berarti begitu ilmunya diterapkan dengan hal-hal yang mungkin negatif atau pelanggaran syariat saat itu, tapi bukan berarti itu adalah plek-ketiplek dengan maksud hasil dari belajar sama beliau gitu kan ya. Betul. Cuma memang pengembangannya atau mungkin sempat membersamai sama orang-orang hebat. Betul. Sebelum kita cerita dari awal, artinya sama Pak Burhanuddin Abdullah ini kan pakar ekonom nih. Ini mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi di zaman Gus Dur. Beliau ini nih. Iya. Dan juga menjadi Gubernur Bank Indonesia. Beliau orang cerdas nih. Ini beliau pakar ekonomi syariah nih, Bang. Iya. Ya alhamdulillah banyak orang-orang terkenal yang cerdas belum kita kenal. Anda muridnya langsung Bob Sadino kan? Alhamdulillah, betul sekali. Ya, jadi dulu ketika mahasiswa yang tadi ketika kita dari kampung belajar di kota, kuliah di Bandung, kita ingin semangat kan memperbaiki diri waktu itu. Ya, kita belajar, kita bertemu. Ya, saya tidak hanya ingin kuliah itu di kelas saja secara akademik. Maka saya ikut banyak kegiatan-kegiatan. Nah, dari sejak mahasiswa sudah ikut seminar-seminar, ya, subhanallah training-training, ya, kenal di kota sampai ke Jakarta sampai di dunia internasional. Ya, makanya tokoh-tokoh seperti Robert Kiyosaki datang Indonesia, Dale Carnegie, itu sudah biasa. Bang Dari kita berjumpa. Nah, namun punya fase. Sebelum akhirnya bisa seperti ini, ya, dulu itu para motivator-motivator, terutama kita orang-orang dari luar ya, banyak mengajarkan untuk mengejar dunia. Ya, yang tadi Anda bilang, ya, tidak kenal halal haram, ya, mindset mereka di buku-buku mereka, ya. Saya jadi motivator, saya bikin namanya sekolah Success University awal gitu. Ya, memotivasi anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi sukses. Keliling, kalau bahasa kita roadshow to kampus. Ya, di kampus-kampus belusukan. Bahasa Bang Dery dan bahasa para tokoh-tokoh politik. Alhamdulillah setiap orang tentu punya hikmah perjalanan hidup ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dengan guru-guru. Ya kan namanya kalau kita selalu ingin memperbaiki diri, ya kita akan dipertemukan. Ya, kita luruskan niat, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti beliau. Salah satunya Pak Burhanuddin Abdullah. Ya, guru-guru kita akhirnya Masya Allah mulailah berubah setahap demi setahap. Apa Bang yang bikin menjadi turning point? Kan biasanya orang kalau dalam tanda kutip hijrah ya. Siap. Dari yang baik yang benar gitu, artinya belajar agama itu kan ada faktornya, ada masalah atau ada sebabnya. Mungkin dulunya sakit parah. Mungkin pernah kecelakaan. Mungkin pernah hidup susah parah. Ekonomi hancur, pas-pasan, benar-benar udah bangkrut, hijrah. Turning point antum apa Bang? Sebenarnya turning point itu tidak hanya soal fisik belaka. Tapi bisa perubahan itu muncul pada mindset seseorang. Ya.
Tidak melulu karena sebuah kisah penderitaan yang luar biasa atau hantaman fitnah atau semisalnya. Bisa orang itu kan gara-gara berpikir. Kita lihat para penemu-penemu kan, dia nongkrong, dia bertafakur dalam bahasa agama, Masya Allah, melihat sesuatu sehingga menyadarkan Allah memberikan hidayah dalam bahasa agama. Subhanallah. Jadi saya itu memang sering kesana kemari ikut pelatihan. Baca buku-buku mereka yang saya sebutkan ini, Masya Allah. Namun, di situ kan kegelisahan itu ketika kita ingin memperbaiki diri, kita kok tidak dapat ya. Kita baca semua teknik-teknik untuk mencari kebahagiaan hidup di buku-buku mereka. Ya kita sebutkan nama-namanya tadi, Dale Carnegie, Les Giblin, itu semua saya makan itu. John C. Maxwell, bukunya itu lengkap di rumah. Subhanallah, saya baca, tetapi kok ini ujungnya apa? Ujung dari belasan puluhan buku Dale Carnegie, Les Giblin, John C. Maxwell, Robert Kiyosaki yang kita hafalkan kuadran kiri, kuadran kanan, 1, 2, 3, 4, kita hafalkan, kita trainingkan, tetapi hasilnya coba lihat apa yang kita cari. Nah, di situ Bang, turning point-nya. Maka para netizen bisa mempraktekkan itu. Jadi bisa jadi bukan karena sebuah penderitaan, ketabrak, kecelakaan, penyakit yang luar biasa. Tapi Allah memang memasukkan. Dari hanya membaca, dari hanya berpikir, merenungi kehidupan. Bisa Bang Dery. Masya Allah. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang seperti ini. Dengan Pak Bu. Nah, berarti salah satunya adalah semenjak pertemuan dengan Ustadz Zulkarnain Sunusi itu akhirnya menjadi satu pijakan yang betul-betul inilah. Berani sekali antum menyebutkan guru saya. Mantap. Itu pun guru saya. Alhamdulillah. Memang guru Anda doang, Bang. Iya. Ini bercanda supaya serius. Iya kan? Masya Allah. Beliau kan dewan pengawas di sini. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Beliau dewan pakar di sini. Luar biasa. Subhanallah. Jadi bukan hanya guru saya, guru antum juga ya. Iya. Nah, artinya itulah mungkin akhirnya menjadi titik balik bahwa belajar sama beliau, dan bocorannya beliau juga sedang bikin satu event yang luar biasa bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pekan besok nih ya. Nah, nanti kita bocorkan ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma beliau, ada Ustadz Zulkarnain juga gitu kan. Lokasinya di mana dan lain sebagainya kita kasih tahu. Tapi ada saya juga. Iya kan? Rame nanti di sana tuh. Insyaallah taala. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertemuan antum sama Ustadz Zulkarnain ini gimana kisahnya sampai akhirnya memantapkan bahwa oke lah gue jadi motivator akhirat dan kita belajar agama lah. Itu gimana tuh? Baik, jadi saya itu ketika di mahasiswa, karena sudah mengenal training ini, ingin jadi seorang trainer motivator, saya juga diterima di berbagai kegiatan kan, di Masjid Pusdai Jawa Barat, juga di Radio MQ. Bang Andri menjadi motivator di sana. Ada program saya namanya MQ Enlightenment, itu hampir 4 tahun Bang. Masya Allah. Jadi memang sesudah belajar, saya juga memberi kan, dengan memberikan pelatihan pengembangan diri dan sebagainya. Alhamdulillah. Namun ketika tadi kita sebutkan kita tidak mendapatkan ujung dari apa yang ada di buku-buku yang saya sebutkan tadi, saya ingin mencari yang lebih. Makanya kita tentu selain di tempat-tempat seperti itu, training, pelatihan, seminar, kita kan cari di masjid-masjid. Masya Allah, barakallahu fikum. Maka mulailah karena semangat, makanya netizen juga harus diperbaiki niatnya. Kalau ingin hijrah, selalu semangat untuk memperbaiki diri. Jadi Allah yang memberikan guru-guru ini perlahan-lahan sehingga sampai ke titik itu. Memang nggak langsung ketemu beliau. Ada beberapa perpindahan guru. Bang, saya juga sebelumnya pernah kena berbagai aliran-aliran sesat. Di Bandung itu tempatnya Bang. Emang iya? Iya. Apa aliran? Masya Allah, saya sempat luar biasa kalau bahasa kita tuh berbaiat lagi. Kena NII di Bandung. Iya, jadi anak-anak kita di negara kita ini teman-teman harus mewaspadai. Anda yang tidak ada kerjaan, pengangguran, mahasiswa yang broken home, itu dicari-cari mereka. Makanya kan Bang tadi lihat anak-anak muda tiba-tiba belajar bikin bom, meledakkan di kantor polisi Polsek Cicendo dan sebagainya di Bandung. Itu awalnya sebagiannya mahasiswa seperti saya itu, dan saya juga begitu.
Terjadi di tahun 98. Saya masih kuliah ini. Ngapain kok bisa sampai akhirnya kepapar aliran sesat? Nah, seru kan ceritanya? Ekstrim radikalisme. Iya. Emang iya? Iya betul. NI-nya NI Panji Gumilang. Ya, kalau saya kan langsung sebut-sebut aja. Itu kalau di ya kan, masa Panji Pragiwaksono. Ya Bang, ya coba lihat. Saya itu dulu ngekos di Jatinangor nih. Di Jatinangor Sumedang ini kan kampus Unpad. Ya, itu luar biasa. Itu mereka mendatangi kita. Ya. Jadi ini sebenarnya peralihan ini kalau dibahas panjang ya, karena kan kasih podcast kasih solusi kan ini meringkas harusnya 3 seri ini. Gimana? Ya kembali lagi, mereka itu subhanallah mengajak kita. Ya dia modalnya cuma dengan buku tulis. Doktrinnya gimana? Iya, doktrin itu cuma mereka mendatangi dari kamar ke kamar, dari kos ke kos, dari rumah ke rumah, begitu Bang. Ya anaknya biasa-biasa aja, nggak pakai gamis. Masya Allah, senior ya, seperti gaya-gaya Anda ini juga. Ya, tetapi mereka modalnya brainwash. Nah, dengan hanya menghafal satu ayat mereka artikan. Yang mana ayatnya mana? Ya, ayat-ayat yang kalau Anda tidak berhukum dengan hukum Allah di surat Al-Maidah. Ya, tapi itu harusnya pembahasannya dengan guru kita. Nah, ini kan cuma kisahnya saja. Ya, turning point untuk pindah tadi. Jadi, saya di brainwash sehingga akhirnya subhanallah dia mengatakan ujungnya kan, Andri, ini bukan negara kita, ini bukan negara Islam. Ini negara kafir. Presiden ini bukan. Dan seterusnya tidak perlu kita lanjutkan. Udah paham kita semua para netizen. Akhirnya bayangkan saya suruh berbaiat bersahadat lagi karena dirasakan belum Islam. Luar biasa. Itu ngajinya yang biasanya kita ngaji biasa belajar yang benar di masjid, ini ngaji di rumah-rumah. Malam Bang Dery. Ya, saya ingat itu dari Jatinangor menuju ke Kopo. Ya, luar biasa. Ba'da Isya untuk ngaji-ngaji di atas jam 9 malam, jam 10 malam. Yang ujung-ujungnya adalah disuruh lagi saya bersahadat lagi karena dianggap saya belum Islam. Nah, itulah turning point-nya, menambah dengan yang tadi. Subhanallah, ini luar biasa, tidak bisa ini. Ya, ada yang kurang. Saya ternyata belum menjadi motivator sejati. Ya, ternyata yang kurang itu dari sisi agama ini, Bang. Luar biasa. Makanya semangatlah saya berubah, belajar agama, pengen cari ustadz-ustadz. Pengen cari guru-guru agama yang bisa merubah saya. Bisa mendidik saya, membimbing saya. Karena ternyata jadi motivator nih, sudah kayak paling oke. Ternyata kekurangannya masih banyak. Di situ dia barulah dipertemukan satu persatu dan akhirnya ketemulah dengan guru yang antum sebutkan tadi. Itu ketemu pertama di Jogja di Solo. Wah, kalau diceritain bisa panjang ini. Ustaz Zulkarnain Sunusi. Betul sekali saudara-saudara. Alhamdulillah Rabbil alamin. Singkat ceritanya adalah sekarang bareng sama beliau, siap ngaji private sama beliau, talaki sama beliau. Luar biasa, bahasanya udah tinggi bener ini. Masya Allah. Memang harus ngaji pertama kata beliau kan harus akidah manhaj harus bener dulu. Betul. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bagaimana? Seru tak? Seru ya. Jangan jadi termotivasi. Nah, singkat ceritanya, gimana akhirnya bisa kepikiran untuk membersamai beliau yang bikin satu event yang ternyata alhamdulillah atas izin Allah setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya itu selalu sukses. Kemarin kan Anda ngisi bareng sama Bang Oni Sahrial Ucil itu kan. Sahabat kita juga, murid Ustaz Zulkarnain juga. Mantap. Nah, dan di minggu depan yang insya Allah memang acaranya Islamic Festival itu kan akhirnya insya Allah akan terrealisasikan. Nah, boleh tahu nggak akhirnya bareng sama Ustadz Zul itu kepikirannya apakah gara-gara mungkin hati udah suruh bahagia, sudah benar-benar mendapat satu arahan yang jelas. Waktu kemarin kan isinya kan dunia, cuan, meskipun nggak salah cari cuan tapi artinya kan mungkin nggak begitu dekat dengan akhirat. Mungkin yang lalu. Siap. Sekarang apakah alasannya karena memang hati Anda jadi udah semakin bahagia terus akhirnya gimana? Oke, kita kan luar biasa ya, kunci mencari, meraih, mendapatkan seorang guru. Ini yang luar biasa. Guru tuh banyak Bang. Tapi ada guru yang sejati. Kan ada guru kita ketemu bahasa guru ini kan dari guru TK, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah disebut guru. Dengan nama yang berbeda-beda kan. Tetapi guru ini yang sering dijelaskan oleh guru kita ada syarat-syaratnya. Guru yang baik ini, dia tentu harus berakidah, punya manhaj yang baik, yang selamat.
ya yang lurus. Kemudian tentukan yang berkompeten. Ya, banyak guru agama tapi tidak berkompeten. Iya. Dan yang ketiga ini yang kadang kita banyak tidak mendapatkan guru seperti ini. Yang guru kita sering menyebutkan memiliki jiwa an-nasihah. Guru yang memiliki jiwa penasehat, lembut, sabar, mendidik muridnya, punya mindset masa depan. Ya, jadi kalau bahasa Bang Andri itu, guru yang baik itu subhanallah menggandeng tangan, menyentuh hati, membuka pikiran, ya subhanallah meraih masa depan. Masya Allah. Itulah yang saya dapatkan pada beliau ini. Ketika sama, subhanallah, apalagi yang ditunggu? Ayo kita meledak bersama-sama wahai Ustadz. Gitu jawabannya. Iya subhanallah. Kalau kita sudah bersatu hati kita kan, ya Masya Allah. Buat apa lagi cari yang lain? Barakallahu fikum. Iya gak? Masya Allah. Betul tidak? Abang Dery aja kalau sudah suka suatu makanan, misalnya siomay, susah kah berpindah ke lain hati? Betul tidak? Begitu juga. Berarti sama halnya dengan misalnya ada satu orang, itu sosok nih, pemimpin lah, siapapun itulah ya. Ya kan pemimpin kan bebas, pemimpin rumah tangga, betul. Pemimpin perusahaan gitu ya. Udah suka sama satu orang, dia kok concern sekali sama ekonomi syariah ya? Wah, kan tempel beliau. Karena salah satu untuk membangun bangsa ini dengan ekonomi syariah. Gimana? Gimana Allah mau berkahin kalau cara jalannya ekonominya bukan syariah? Memang hebat host kita ini. Dia dibalikin ke beliau sendiri. Bagus, itu contoh. Nah, iya dong. Iya kan, makanya dari itu, wah, ngeliat kalau memang ternyata ada satu pemimpin yang betul-betul seperti itu. Ya kan kita nggak tahu kan ke depannya kan. Bisa keukur lah mungkin nanti pemimpin yang sekarang atau mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita kan nggak tahu. Ya pokoknya keukurnya kira-kira mudah-mudahan mungkin tidak salah pilih misalnya programnya atau orangnya. Sampai akhirnya kita lihat saja mana yang akhirnya mungkin ada satu concern, mungkin jangan-jangan kabinet baru khusus ekonomi syariah misalnya. Berarti kan udah kelihatan tuh, oh jelas nih dia membantu umat gitu. Masya Allah. Misal, iya. Gimana kita gak cinta gitu kan? Betul. Makanya kebahagiaan tuh letaknya di hati. Kalau kita sudah kena di hati kita, maka terus akan selalu bersama. Makanya kita kembali lagi ke event kita ini. Makanya raihlah kebahagiaan bersama kita Bang Dery dan Bang Andri di Islamic Festival. Ada Coach Rene Suhardono juga loh. Masya Allah. Ada ikut juga Coach Rene kan? Makanya tadi Coach Rene wajahnya udah semakin bahagia. Iya. Belum ada eventnya udah bahagia deh. Iya kan? Subhanallah. Jadi gimana ceritanya mungkin Islamic Festival 2024 temanya kah? Dan juga alasannya ternyata salah satunya tadi udah Anda dengar kan bahwa Bang Andri senang dan bahagia sekali membersamai Ustadz Zulkarnain Sunusi. Jadi pengen punya satu event yang bermanfaat. Jadi nggak cuma bahagia diri sendiri, tapi pengen juga yang datang pun juga dapat kebahagiaan gitu. Betul, karena kan bukti kebahagiaan kita cinta itu kan kita ingin kebahagiaan itu kita tularkan kepada orang-orang yang kita cintai, siapapun dia. Ya kan, teman kita, tetangga kita. Makanya kita buat lebih menarik. Yang tadinya 1 hari jadi 2 hari. Ya ini kan tadinya 1 hari di seri pertama dan kedua. Kita bikin 2 hari, itu bukti kita ingin kebahagiaan kita ini menular. Ya, ide-ide kebahagiaan ini menular. Masya Allah. Dan guru kita mengisi lebih banyak. Iya, biar coba namanya ada di 3 sesi toh. Ya, ada 3 sesi itu bukti. Masya Allah, iya. Ini update dong posternya di postingan saya coba nih. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya yang tadinya sempat bilang nggak bisa tuh. Iya. Makanya teman saya jadi lebih bahagia ada di 2 sesi. Bang Dery, Riansa Azhari. Untung siang sama malam ya. Alhamdulillah. Saya pagi ada tugas. Masih banyak kesibukan. Sudah jadi orang mes syariah ini. Dewan pakar kita. Insya Allah. Iya. Bocoran yang ditampakkan. Ada anggota MES di sini ya. Masyarakat ekonomi syariah. Alhamdulillah. Yuk kita majukan deh. Iya. Mudah-mudahan yang mendengar ini mendukung ya program-program kita di MES Bang, terutama anak-anak muda. Amin. Ya, dan saya pun secara pribadi mewakili gurunda kami sangat mendukung pekerjaan antum di MES ini. Mudah-mudahan di kepemimpinan presiden kita yang baru, Masya Allah, kegiatan-kegiatan yang bernuansa syariah, berasaskan syariah semakin berkembang, maju. Allah. Ya luar biasa. Oke, kita lihat ya. Nanti kalau memang ternyata ada Pak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih memang ada tentang ekonomi syariah fokuskan. Betul. Kayaknya mungkin perdana di pemerintahan baru misalnya pun ada. Nanti bantu-bantu sama Ustadz Zulkarnain ya. Siap laksanakan. Iya, sudah. Kalau perlu tanda tangan malam ini.
Alhamdulillah. Anda kan nggak tahu, baru nebak-nebak aja. Ya. Kita kan nggak tahu di dalamnya Masya seperti Allah. apa. Siapa tahu kan ada kan. Ya, kegiatan ini Gimana, juga didukung oleh bukti. Kan subhanallah, kebahagiaan itu kan tidak datang dari cuma teman, tapi ya kita punya lembaga kan namanya Pusdinas yang dipimpin oleh istri Ustazuna Zulkarnain hafizahullah taala. Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Ini bukti. Ya, kita ingin maju itu, ya nggak, subhanallah, kita harus didukung juga oleh keluarga kita, istri, anak-anak kita. Betul nggak Bang Dery? Iya, kan yang sesuai syariat jangan hanya suaminya, istrinya juga, anaknya juga. Jangan hanya kita yang maju, jangan hanya kita yang pintar belajar ilmu agama, istri juga harus dipinterkan. Setuju? Subhanallah. Maka Pusdinas ini, ya nggak, dan Islam saling bahu membahu. Ya, jadi ini ada lembaga muridnya Markas Ilmu, ada lembaga istri Ustaz Zulkarnain Pusdinas, luar biasa, dan Ustaz Zulkarnain memimpin Islam. Lembaga yang concern di dakwah, di wakaf, produktif yang akan menjadi program mes. Iya, keren. Semuanya sukses. Iya, jadi suami, istri, murid dan sahabat. Kok Ana jadi curiga, antum tahu program-program itu mesti itu asal nyebut biar menjadi kode pemerintah? Apa memang antum udah jangan antum tahu sesuatu? Bisa aja. Kayaknya bikin seri kedua. Iya Bang, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan tuh jangan dimakan sendiri, dibagi dong sama keluarga, tetangga, semua. Jadi tema yang diusung adalah nanti event yang di hari Sabtu Ahad. Ya, Sabtu Ahad 2 hari ya. Betul. Nanti, di AD Premier Office Park ya, tempat yang baru bagi kita, tapi memang sudah biasa jadi tempat-tempat kajian kan, Bang Dery. Premier, iya sering. Anda sering ke situ tuh. Betul. Premier ya, tanggal 5 dan 6 Oktober 2024. Nah, biasanya acara ini kalau memang misalnya insya Allah ingin berjalan dengan lancar, siap. Ini kan pasti kan juga butuh dukungan. Betul. Ya, baik itu doa maupun mungkin tenaga, materi. Betul sekali. Nah, mungkin ketemunya gini kali ya. Di luar sana juga banyak juga yang pengen support dari segi event agar niatnya mah pengen bermanfaat buat orang banyak. Betul. Tapi celakanya karena mungkin dia uang yang nggak tahu mau dikemanain, taunya asal taruh di sebuah event, jangan-jangan event itu ternyata malah inginnya niatnya menjadi amal jariah tapi malah menumpukan dosa jariah. Kita nggak tahu kan. Nah jadi mungkin kalau kawan-kawan di sini ada yang terfikir bahwa antum bawa satu wadah yang akhirnya bisa menjadi satu event yang bisa menggait lah orang-orang yang sama-sama bisa menjemput amal jariahnya karena eventnya bermanfaat buat orang banyak, positif, insya Allah jauh dari pelanggaran syariat. Betul. Bisa nggak mereka ingin support acara antum? Misalnya minimal dari sponsor, minimal juga dari tenan yang nanti akan diisi di sana, booth. Atau mungkin baju muslimah atau mungkin makanan, booth yang mungkin masih bisa tersedia. Siapa tahu mereka mau masuk support buat makan orang-orang yang datang ke sana hadir. Masya Allah. Gimana makanya kami menggait Kasih Solusi. Masya Allah. Official media partner. Masya Allah. Pembuka pintu kebaikan. Masya Allah. Termasuk bagi acara Islamic Festival kita di pekan yang akan datang ini. Jadi alhamdulillah. Jadi yang pertama ini acara kan 3 inti utama. Ya, ada kajian, ada bazar, ada talk show, dan ada presentasi dari mereka yang hadir membuka tenan, peserta pameran di Islamic Festival. Maka luar biasa. Kita kasih fasilitas, kalau bahasa agama itu ada hisi, ada maknawi. Jadi Anda datang seluruh faktor kebahagiaan. Pertama dari hati, kita datang bisa ikut kajian dengan begitu lengkap 2 hari full. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Masya Allah. Pemateri-pematerinya sudah ada. Luar biasa guru-guru kami. Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, Masya Allah di awal dan di akhir beliau di Ahad malam. Kemudian ada sahabat karib beliau, Ustadz Muhammad Naib ini dari Solo, alumni Universitas Islam Madinah. Punya pondok pesantren besar di Solo. Kita datangkan khusus di kajian spesial Ahad pagi. Nah, lalu ada talk show. Bang Dery. Jadi faktor kebahagiaan itu banyak kan? Bisa dari makanan. Kalau kita salah pilih makanan kan kita bisa sakit. Masya Allah. Apalagi makanan haram. Makanya kita datangkan. Kita jelaskan di situ. Ternyata makanan, minuman itu bisa jadi sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya dong. Masya Allah. Anda kenal Bang Anca kan, teman antum yang sudah dikasih solusi. Pernah kesini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu juga kesehatan. Kita datangkan dokter untuk menjelaskan bagaimana
ya Masya Allah kesehatan pun harus dijaga. Ya modal dasar kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Sehat fisik dan sehat hati. Iya dong, apalagi kayak Bang Dery, staf khusus, dewan pakar, mau diangkat dewan pakar 2 hari langsung sakit masuk rumah sakit. Iya, subhanallah, katanya mau bermanfaat 2 hari sudah bikin susah maknya. Jangan sampai begitu. Nah, ini buktinya, datanglah kita. Jadi untuk belajar segala macam tentang kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Itu dan moderatornya itu anak kenal juga ya. Inilah susahnya ini ya, sama bos kasih solusi ini. Iya, Masya Allah, yang tidak perlu diperkenalkan, yang punya acara talkshow ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang terakhir itu buktinya, Coach Rene Suwardono kita datangkan. Bersama Ustaz Zul, duet yang luar biasa, biar menjelaskan profesi-profesi. Jadi kita juga, anak-anak muda, tamat SMA, tamat S1, jangan pilih sembarangan usaha, jangan pilih sembarangan profesi pekerjaan. Cari dong pekerjaan-pekerjaan yang membahagiakan. Bagaimana cara memilihnya? Datang ke Islamic Festival. Dengar Coach Rene sama Ustaz Zul dengan moderator yang tidak perlu diperkenalkan lagi, dewan pakar. Gitu Bang. Gimana nggak seru? Ya alhamdulillah. Begitulah kira-kira ya. Makanya sudah dengan acara yang mantap seperti ini, ayolah para kaum muslimin ikut mendukung dari sisi yang lain. Anda bisa ikut menjadi tenan, peserta pameran. Anda yang punya makanan, food and beverage, punya pakaian, fashion ya. Masya Allah, begitu juga Anda yang punya jasa-jasa yang sesuai dengan syariat. Apakah itu sekolah-sekolah, pendidikan, segala macam yang bisa. Masya Allah, makanya kasih solusi pun ada tenannya saudara-saudara. Ada nanti. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat berpikir bahwa ini insya Allah kita lagi pengen betul-betul dekat sama Allah, pengen menjalankan rukun Islam yang kelima. Masya Allah. Kan mereka juga istilahnya ingin menyempurnakan agamanya. Betul kan? sekali. Nah, berpikir bahwa salah satu cara adalah ketika ingin menyempurnakan agama, kita pengen beramal menjalankan rukun Islam. Haji. Betul. Yang Masya Allah mungkin kepikiran buat tahun depan langsung berangkat furoda. Tapi kepikirannya adalah nggak pengen kita haji misalnya dibimbing sama ustadz yang jangan-jangan mungkin tidak mengajarkan tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Allah. Nah artinya ini ada peluang kabar gembira buat teman-teman semua yang pengen haji langsung berangkat. Jadi banyak benefitnya, manfaatnya. Bisa dibilang mungkin visanya visa kerajaan mungkin atau tamu raja misalnya. Bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi dan juga insya Allah bersama saya juga. Mantap. Tentunya berangkat bareng sama kasih umroh. Masya Allah. Yang bisa dibilang kemarin sama Ustadz Zul juga total untuk umroh yang kemarin 2 bis kita berangkat. Biasa. Sambil healing di Al-Ula. Wah, luar biasa. Nah, di sana kita buka tuh booth-nya. Jadi kalau pengen tanya langsung lebih detail, yang istilahnya yang umumnya 450 sampai 500 juta misalnya haji furoda. Tapi kabar gembiranya setara dengan 450 juta kita bisa berikan harga 330 juta rupiah bersama Ustadz Zulkarnain Sanusi. Masya Allah. Nanti insya Allah kita berangkat. Nah kalau pengen daftar teman-teman buruan aja langsung datang nanti di acara ini Islamic Festival. Karena di sana ada booth-nya kasih umroh. Jadi luar biasa. Sebelum booth nanti kasih umroh ada. Sebelum nanti kita kasih tahu detailnya apa segala macamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk di sini kita kasih 330 juta. Alhamdulillah. Ayo para minimal start from-nya ya. Tapi kalaupun nanti ada exclude total kayaknya 345 jutaan. Masya Allah. Udah. Itu setara biasa. dengan 450 jutanya pada umumnya. Ayo teman-teman datang ke Islamic Festival. Ada booth kasih umroh. Luar biasa. Jadi acaranya berarti dari jam berapa Bang? Jam 9 pagi sudah. Jam 9 itu itu udah acara pembukaan. Acara kajian 9.30. Jadi pembukaan dulu sama ketua panitia kan. Nah total tenannya berapa? Subhanallah. Jadi karena kalau ada yang mau ikutan di sini sisa berapa tenan lagi? Masih ada beberapa tenan. Silakan di ini. Masih ada belasan yang perlu. Kita masih membuka. Masya Allah banyak para tenan-tenan bukan hanya di Jakarta, di luar kota juga yang ingin bersemangat membangkitkan, memperkenalkan dirinya. Kita tunggu. Subhanallah, nomornya ada di poster kita juga insyaallah taala. Kita bantu di sini ya. Itu 0811 1719 101. Berarti nanti antum sebagai ketua panitia acara ini akan speech juga di sana, akan jelaskan juga detailnya ya. Jadi para tenan itu di setiap Sabtu dan Ahad pukul 16 sampai 17.30 dikasih fasilitas untuk presentasi dan performa.
Itu lihat institusi dan perusahaan. Makanya segera mendaftar menjadi tenan dan sponsor. Kita kasih fasilitas untuk mempresentasikan perusahaan Anda. Mantap. Potensi berapa tamu yang datang atau visitornya? Biar Masya tahu Allah. nih kira-kira. Memang ruangan itu berapa? Ya dia nggak memang subhanallah ya. Acara-acara kajian itu ya kita lihat ya karena ini baru perdana ya Bang. Ya selama ini. Tapi kan antum udah pengalaman sebelumnya kan eventnya sukses. Ini kan perdana yang di indoor kan. Sebelumnya kan di outdoor kan. Yang di Rumah Sarwono. Iya. Ya, yang ini berapa kapasitasnya berapa sih? Ya, sekitar 3.000 4.000 sebenarnya kalau ya dua tingkat kita, lantai 10 dan mezanin. Ya, tapi mudah-mudahan karena waktunya panjang kan orang bisa keluar masuk kan. Ya, Masya Allah. Full banget ya. Ya, bisa. Lebih daripada itu mudah-mudahan. Ya. Apalagi nanti kan kita banyak tanya jawab juga. Betul. Ya, nanti kan kalau yang saya moderatorin kan insya Allah Sabtu pada zuhur dan juga Sabtu pada maghrib. Iya betul. Siap-siap hadiri ya acara Bang Dery Ansa Dewan Pakar. Banyak bocor emang nih. Jadi memang terima kasih. Ini saya buka di sini aja deh. Saya buka aja deh. Dari tadi emang udah kode-kode beliau nih. Saya mau ngucapin terima kasih atas kepercayaannya Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri BUMN. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Sandiaga Uno, ya kan. Terima kasih sudah menunjuk lah. SK sudah turun juga ditandatangani. Alhamdulillah, bahagianya kami. Dan juga Angga, Ketua Umum di MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta. Alhamdulillah. Ini kan Pak Erick Thohir kan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Iya, MES Indonesia. Iya. Ketua Umum MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta, Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Ya kan, jadi ketua umumnya. Nah, ketua hariannya tadi Angga tadi dan sudah mempercayai saya menjadi Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Alhamdulillah. Saya jadi buka nih. Beliau mancing-mancing sih tadi nih. Istilah Dewan Pakar yang maksud itu. Jadi bismillah biar tidak salah prasangka. Nanti komentarnya macam-macam, Dewan Pakar apa nih? Dewan Pakar iya, Dewan Pakar burung atau apa? Nah, kan? Makanya, jadi insya Allah. Ya siap. Dan nggak cuma itu, tapi kalau teman-teman ingin ikutan gerakan kami, alhamdulillah juga kita ada satu program membersamai program terbaru nanti insya Allah. Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ingin nge-push tentang ekonomi syariah. Ini kabar gembira. Kabar gembira. Mantap. Iya, bisa nanti ketika jadi moderator kita subhanallah spill kan. Iya, terang-terangan dan terbuka. Iya, tapi kan belum ketok palu. Kita yang bocorin ntar deh. Situ yang mulai, sini lanjut. Kalau pengen tahu lebih lanjut coba buka aja langsung di sosial medianya. Di Islamic Festival. Ini dari IG saya, tapi ntar detailnya di Islamic Festival mana? Coba dong. Nah ini islamic.festival. Nah ini acaranya 5-6 Oktober 2024 di Art Premier ya. Office Park. Ada di sini semuanya detailnya. Kalau pengen tenan masih bisa ada belasan masih bisa. tenan. Kontak aja buat info itu. Nah semua di sini. Ada yang mau ditambahkan lagi Bang terkait event ini? Nanti apa mungkin ada tata caranya atau mungkin ada. Nah, tata cara tinggal dihubungi si kontak itu nanti Ibu Nia namanya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendaftar, apa yang perlu, begitu juga petabutnya dan sebagainya semua ada. Yang di mezanin tuh berarti akhwat ya? Betul, di mezanin itu akhwat. Yang ikhwan yang di bawah ikhwan di bawah. Jadi kajian nanti di bawah bersama para asatiza dan antum ini luar biasa. Iya itu kan Islamic Festival yang syar'i harus dijaga. Bentar ya saya kontak ya. Oke, Pak Prabowo bisa datang nanti. Kan cuma mau ngundang, kita nggak tahu datangnya gimana. Berarti bisa kolaborasi dengan MES ini di tahun yang akan datang. Ayo, boleh. Iya. Karena tahu aja Anda lagi nyusun program. Iya Bang, kita besarkan. Kita gedein, bukti dukungan Islam Ustaz Zul Pusdinas dan Markas Ilmu kepada antum. Harus didukung. Boleh. Berarti bisa jadi ekonomi syariah jadi topik Islamic Festival berikutnya. Luar biasa. Masukkan ke bagian program MES dong. Masya Allah. Tenang. Nanti kita lagi susun ya. Sabar. Kita masukin program. Saya protes aja dah. Dewan Pakarnya kalau nggak ini dukung, tak turunkan aja dah. Ngaku aja Dewan Pakar. Pak Erick kayaknya saya beban kayaknya di sini ya. Mas Andi kayak beban sekali saya di sini ya. Baru ketemu motivator dia. Iya, siap. Oke, buka aja informasi lebih lanjut teman-teman.
Dan nanti detailnya akan diupdate ya, pasti ya, di akun ini ya. Iya betul. Siap. Insyaallah taala. Atau mungkin saya juga update juga. Jadi saya mengajak buat teman-teman semua untuk datang di acara Islamic Festival, dibuka dari jam 9 hari Sabtu, Ahad, ditutup dengan sampai malam pada Isya ya. Iya betul. 2 hari penuh kita belajar sama-sama di sana. Betul. Dan ada booth-booth, Anda bisa bocorin ya yang sudah daftar sebagai gambaran, siapa tahu menjadi daya tarik teman-teman untuk datang. Booth-booth yang ada di sana. Iya. Ada layoutnya mungkin bisa tampilkan nggak? Masya Allah, ya kita belum siapkan ini ya. Ada, Alhamdulillah. Ya, atau enggak mungkin ada kisi-kisi siapa yang sudah nanti akan hadir selain kasih solusi dan kasih umroh boothnya. Masya Allah. Jadi ada ya kan ada berbagai lembaga pendidikan. Ya. Siapa? Ya. Oh ada The Kriuk. Ada The Kriuk. Bisa nanya-nanya franchise juga kali ya. Betul. Buat teman-teman pengusaha datang sekali kan langsung tanya di tempat tuh. Terus apa lagi? Masya Allah. Ya jadi ada lembaga-lembaga sekolah juga seperti ya sekolah Anas okay. Yang ya di Poltangan ya di Pasar Minggu juga. Tadi kan ada pondok pesantren dari Solo Al Madinah. Alhamdulillah ya yang besar yang itu akan memberikan inspirasi kepada kita. Masya Allah. Dan Pusdinas itu dia punya berbagai unit usaha seperti homeschooling. Ya dia ada. Jadi Pusdinas itu dia berbasis online bang. Ya. Oke. Jadi banyak sekarang orang-orang yang tidak mampu sekolah dengan sebab berbagai mungkin kekurangan anak, ada kasus-kasus bullying anak juga kan, ya ditambah dengan masalah ekonomi sehingga akhirnya mereka ingin mendapatkan ya hal yang syar'i atau sesuai sunnah tapi jauh jarak dan sebagainya. Nah Pusdinas ini punya solusi namanya homeschooling dan berbagai pelajaran online, ada tajwid, bahasa Arab, ya Masya Allah, tahfiz, luar biasa. Nah, itu nanti akan dipresentasikan semuanya di Islamic Festival ini. Alhamdulillah. Kita ketemu nanti di sana ya. Iya, teman-teman semua. Masya Allah. Insya Allah taala. Pokoknya mantap ya. 5 sampai 6 Oktober 2024 dari jam 9 pagi sampai jam 21 malam. Puas dah pokoknya, dapat ilmu, dapat makanan, makan bersama keluarga. Iya. Dan ini memang konsepnya kan family gathering. Jadi bawa juga anak-anak Anda, adik, ya nggak, keponakan, cucu bawa, karena ada tempat mainan, tempat bermain. Yang dipersiapkan. Ya, jadi misalnya bapaknya ngaji, ibunya bercengkrama dengan membeli busana muslimah di atas, anaknya bermain di pojok mainan, Bang. Bang Dery. Mantap. Iya. Kita bawa anak juga semua. Iya dong, bawa anak. Aldan bawa tuh. Iya, Aldan apalagi. Baru nikah. Iya betul. Jadi, Masya Allah. Pernikahan baru umur 3 bulan ya. Iya. Lagi pengen seneng-senengnya kan, semangat ngaji, belanja gitu. Aldan tuh kayak gimana ya? Dia kan gaji dikasih solusi kan kayak bingung, nggak bisa habis gitu loh. Jadi nggak tahu mau belanjain kemana. Ini solusi nih Islamic Festival. Iya betul. Ajak kan? Keluarga. Iya. Mas Aldan luar biasa. Ini berteman dengan Bang Dery jadi kayak gini. Ya nanti bisa naik lah. Ya bisa ikut menjadi anggota Dewan Pakar berikutnya. Oke, informasi lebih lanjut kita bantu ya. Di bawah tuh ada keterangannya di caption. Kalau teman-teman lihat dari video ini di YouTube ya, langsung aja deskripsi di bawah. Insya Allah nanti juga disupport sama kawan-kawan yang hadir di sana, kan bisa tanya jawab. Teman-teman mau tanya jawab sepuas sama saya boleh, sama Anca juga boleh, sama banyak lah di sana. Masya Allah, Bang Andri juga menyediakan waktu. Kalau misalnya kan tadi ingin menjadi motivator kan, jangan sampai dibaiat sama NII. Betul nggak? Jadi kita ini lengkap dong Islamic Festival ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. Ya, kita ketemu nanti di sana insya Allah. Sami-sami. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Kita kan orang Bandung, hatur nuhun pisan. Alhamdulillah. Mantap. Kang Deddy dong. Panjang nih. Kita kasih solusi.